kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kotak ATM ada orang dan dikerumuni orang banyak. Kemudian kami polisi cek TKP. Ya, sasaran kita sih ATM yang tentu sepi atau sering dikunjungin tapi nggak ada penjaga satpam. Saudara, saat ini saya berada di Jalan Taman Wisma Asri 2 Bekasi Utara, dan di belakang saya ini adalah ATM Center. Terduga pelaku melancarkan aksinya dengan mengganjal salah satu mesin ATM. Saudara, kasus kejahatan kembali menyasar nasabah di mesin ATM. Dengan modus membantu korban, para pelaku melancarkan aksi. Para pelaku menyasar mesin ATM yang minim dari pengawasan. Di antaranya hanya memiliki CCTV, namun tak ada penjagaan 1x24 jam. Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Maraknya penipuan uang tunai jelang Lebaran dimanfaatkan para pelaku penipuan mesin ATM. Berbagai modus dijalankan, seperti pengganjalan mesin ATM hingga pencurian data atau skimming. Awal Maret lalu di Bekasi, Jawa Barat, viral rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pelaku pengganjal mesin ATM terkurung di dalam kotak ATM. Tim sasaran bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara untuk mengetahui kasus lebih lanjut. Polisi menuturkan, ditemukan barang bukti seperti lem dan stiker yang diduga dijadikan alat pengganjal oleh pelaku. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kotak ATM ada orang dan dikerumuni orang banyak. Kemudian kami polisi cek TKP dan langsung mengamankan orang tersebut dan membawa ke Polsek. Setelah kantor polisi dilakukan penggeledahan, ditemukan kartu ATM dia sama ada lem dan stiker. Kepada polisi, pelaku mengaku baru pertama kali menjalankan modusnya. Pelaku mempelajari cara mengganjal mesin ATM dari media sosial. Dia hanya mengakui baru pertama kali itu untuk mencoba. Menurut pengakuannya saat itu, untuk mencoba belajar dari media. Jadi menempelkan stiker itu siapa tahu. Namun dikatakan dia belum pernah ada yang menghubungi dia dengan ditempelkannya stiker tersebut. Usai bertemu dengan polisi, kami pun menuju ke lokasi ATM tempat pelaku melancarkan aksinya. Saudara, saat ini saya berada di Jalan Taman Wisma Asri 2 Bekasi Utara, dan di belakang saya ini adalah ATM Center. Terduga pelaku melancarkan aksinya dengan mengganjal salah satu mesin ATM yang ada di dalam ATM Center ini. Seperti apa? Mari ikuti saya. Dan ini adalah mesin ATM di mana terduga pelaku melancarkan aksinya dengan mengganjal mesin kartu saat nasabah atau orang-orang yang datang ke ATM Center ini mau melakukan penarikan. Untuk mengetahui seperti apa lebih jelasnya sehingga terduga pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan sebelumnya diamankan juga oleh pihak pemilik toko di ATM Center ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Denny. Pak Denny adalah pemilik dari area sewa ATM Center yang berada di Bekasi Utara. Pak Denny, bisa diceritakan Pak seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi yang sudah dilakukan oleh terduga pelaku? Kronologinya kita itu sudah 4 hari dengan orang bank memantau. Dari 4 hari ke 4 itu belum ada hasil. Sudah hari kelima, hari Jumat tepatnya ya, pagi itu istri saya udah lihat CCTV di atas. Ya, dari pagi itu ada CCTV, terus belum ada hasil.
pas setelah sholat asar, ba'da asar, saya bergantian mantau CCTV. Pas setelah saya mantau CCTV, saya melihat dengan orang yang sama hari itu sedang melakukan mengganjel alatnya ke dalam itu. Langsung saya turun dengan cepat, langsung saya kunci. Tak hanya di Bekasi, berbagai kasus penipuan dengan mengutak-atik mesin ATM juga terjadi di berbagai daerah. Salah satunya menimpa Niken Septiarini, seorang guru di Bandar Lampung yang menjadi korban pengganjalan mesin ATM. Peristiwa tersebut terjadi di mesin ATM sebuah minimarket. Pelaku yang mengganjal lubang kartu ATM berhasil menguras 14 juta rupiah dari tabungannya. Dari rekaman CCTV, korban terlihat bersama seorang pria yang diduga pelaku. Pura-pura ingin membantu, pria tersebut diam-diam menukar kartu ATM milik korban. Giliran saya masukkan dan itu terhalang sesuatu di dalam ATM-nya. Kemudian saya lihat laki-laki di belakang saya itu mencoba untuk membantu ATM saya dan ternyata berhasil. Ketika berhasil memasukkan ATM, saya masukkan PIN, namun transaksi saya gagal, uang tidak keluar dari ATM tersebut. Rehan, pria asal Cirebon, juga pernah menjadi korban pengganjalan mesin ATM. Dalam kasus yang menimpa Rehan, pelaku mengganjal pintu keluar uang pada mesin ATM. Uangnya tidak keluar meski status transaksi penarikan dinyatakan berhasil. Saya coba untuk menarik uang, kurang lebih besarnya 500.000 gitu. Terus udah saya input terkait dengan besaran nominalnya, terus juga transaction udah sukses. Cuman di situ uang nggak keluar, tapi stroke keluar. Saya coba minta bantuan ke orang tepat belakang saya terkait dengan kok uangnya nggak keluar. Rehan baru menyadari menjadi korban modus pengganjalan setelah melihat CCTV milik bank. Dalam rekaman, korban melihat beberapa orang yang membantu dirinya melakukan pengganjalan tersebut. Dilihat CCTV terkait di jam saya waktu pas melakukan transaksi, dan dilihat bahwasanya memang ada orang yang melakukan pengganjalan terkait dengan space yang di uang untuk keluar itu. Kasus penipuan dengan cara mengganjal mesin ATM rawan terjadi pada gerai ATM yang minim pengawasan. Kami berbincang dengan JW, mantan pelaku pengganjalan mesin ATM yang telah beraksi sejak 2019. Menurutnya, aksi tersebut dapat dilakukan dengan leluasa. Awalnya saya tahu pekerjaan ini itu ikut dengan teman saya sekitar akhir tahun 2019. Ya, sasaran kita sih ATM yang tentu sepi atau sering dikunjungin tapi nggak ada penjaga satpam. Jadi itu buat kami lebih leluasa. Pelaku bekerja dalam komplotan untuk menjalankan operasinya. Calon korban adalah mereka yang bingung karena kartu ATM-nya tertelan. Saat mesin ATM sepi, saya mengganjal mesin ATM agar kartu ATM tidak berfungsi atau tertelan. Lalu kemudian saat ada target, saya atau orang masuk ke mesin ATM, ya saya juga nyusul masuk. Selanjutnya saat target saya mau narik uang dan terkendala ATM, lalu saya pura-pura membantu menawarkan bantuan. Setiap minggunya, pelaku dan komplotannya bisa mengganjal 3 hingga 7 mesin ATM. Untuk mengganjal, pelaku membekali diri dengan alat-alat sederhana seperti pisau, cutter, dan lakban. Kalau peralatan yang sering digunakan gunting, pisau, cutter, dan beberapa jenis ATM yang sudah saya siapkan seperti lakban dan karet kecil penghalang uang. Mesin ATM yang jauh dari keramaian dan minim penjagaan menjadi incaran para pelaku. Karena seringkali ATM yang terkena itu ATM-ATM yang remote ya, yang jauh dari keramaian ya. Ini seringkali juga menjadi sasaran dari oknum atau kriminal. Karena seringkali ATM yang terkena itu ATM-ATM yang
remote ya, yang jauh dari keramaian ya, ini seringkali juga menjadi sasaran dari oknum atau kriminal. Kebanyakan itu juga kesalahan nasabah. Ya, nasabahnya tidak disiplin. Yang namanya kartu ATM itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tetapi ya kabar buruknya, penipu atau pencurinya juga mengikuti perkembangan. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Awal 2024, kasus penipuan di mesin ATM terjadi di sejumlah wilayah. Modusnya pun berbeda-beda. Komplotan pelaku mengincar gerai ATM yang jauh dari keramaian dan lemah penjagaan. Pelaku penipuan tidak memedulikan keberadaan CCTV di setiap gerai ATM. Pelaku hanya mengurungkan niatnya jika mesin ATM dijaga petugas keamanan. Saudara, ini adalah salah satu mesin ATM yang berada di Pasar Palmera, Jakarta Barat. Namun sayangnya saudara, mesin ATM ini dipasang atau disimpan di lantai 2 Pasar Palmera yang jauh dari keramaian atau cukup sepi. Saya memperlihatkan kepada Anda, bahkan di sekitar saya pun begitu banyak gerai yang kosong, namun pihak bank menyimpan mesin ATM ini di lokasi yang cukup sepi dari keramaian. Tentu bagi Anda yang ingin melakukan penarikan uang dan jauh dari keramaian, tentu Anda harus berhati-hati agar tidak menjadi korban modus kejahatan di mesin ATM. Berbagai modus dikembangkan pelaku kejahatan untuk menipu nasabah di mesin ATM. Tak hanya menjalankan modus sederhana seperti mengganjal mesin ATM, komplotan pelaku juga melakukan skimming, yakni mencuri data nasabah dengan bantuan alat skimmer. Alat skimmer yang dipasang pelaku pada mesin ATM adalah card reader atau pembaca kartu yang disamarkan seolah bagian dari mesin ATM. Skimmer memiliki kemampuan membaca dan merekam data dari strip magnet kartu ATM. Lalu, data-data tersebut disalin oleh pelaku untuk menguras dana nasabah. Penipuan dengan alat skimmer ini telah berkembang sejak lama. Pelaku menargetkan mesin ATM yang minim pengawasan untuk menjalankan modusnya. Kejadian seperti ini sudah lama ya terjadi. Kondisinya ya mungkin dari mulai diperkenalkan ATM sudah banyak oknum-oknum. Kini penipuan skimming sudah jarang terjadi seiring pemanfaatan teknologi chip pada kartu ATM. Kasus penipuan dengan mengutak-atik mesin ATM kerap terjadi. Lantas, bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap mesin ATM? Kalau namanya pengawasan kan itu semua bank itu pasti ada. Ya, control room, punya dashboard. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kalaupun kita lihat di CCTV, itu orang kan harus diubah. Jadi satu-satunya kalau kita mau jalan cepat, udah langsung di switch off aja mesinnya. Bank memiliki tanggung jawab untuk mengamankan mesin ATM miliknya. Idealnya, setiap gerai mesin ATM dijaga dan diawasi petugas keamanan. Kalau mengenai security segala macam itu adalah tanggung jawab bank. Dan regulator mengatakan itu tanggung jawab Anda. Dan itu memang tergantung bank, nggak bisa disamaratakan. Kalau kita bicara mengenai BRI, ya dia sampai ke unit desa, sampai ke ujung. Faktor kelalaian nasabah juga punya andil terjadinya penipuan di mesin ATM. Masyarakat masih mudah menerima bantuan dari orang tak dikenal di mesin ATM dan memberikan identitas pemegang kartu ATM kepada orang lain. Banyak kan itu juga kesalahan nasabah. Ya, nasabahnya tidak disiplin. Yang namanya kartu ATM itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, itu nasabah itu bebas sekali itu. Kadang-kadang titip ke sopir, titip ke siapa, ya keluarga, siapapun. Akibatnya apa? Password kan dikasih. Kerugian korban dalam kasus penipuan di mesin ATM tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank. Pengamat perbankan David Sumual mengatakan, bank hanya dapat mengganti uang nasabah yang hilang karena kesalahan sistem.
Jadi kasus per kasus tentunya ya. Kalau misalnya memang kejadiannya itu akibat kesalahan dari nasabah, tentunya perbankan sulit ya untuk melakukan penggantian. Tapi memang kalau misalnya kesalahan dalam metode, prosedur, sistem atau dari ATM-nya sendiri ada masalah, itu mungkin menjadi tanggung jawab perbankan. Saudara, selain menghindari mesin ATM yang jauh dari keramaian dan juga minimnya pengawasan, untuk menuju ke ATM yang Anda tuju agar tak menjadi korban penarikan uang di mesin ATM, ada beberapa cara yang perlu Anda gunakan. Yang pertama, perhatikan saat Anda memasukkan kartu ATM Anda ke dalam mesin kartu. Dan kedua, perhatikan celah untuk Anda saat memasukkan PIN ATM Anda, dan juga Anda bisa melakukan penarikan uang tanpa menggunakan kartu atau yang disebut dengan cardless agar Anda tak menjadi korban saat melakukan penarikan uang di mesin ATM. Para pelaku terus menyesuaikan modus penipuan di mesin ATM dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tetapi ya kabar buruknya, penipu atau pencurinya juga mengikuti perkembangan. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. ATM itu menggunakan magnetic stripe, dan magnetic stripe itu teknologi jadul, itu sudah hampir 20 tahun lebih. Kita tetap waspada ketika menggunakan ATM, kita amati dulu ATM-nya itu ada yang aneh nggak ya? Apakah ada kemungkinan modifikasi ketika kita masukkan kartu? Jelang Lebaran saat perputaran uang tunai meningkat, potensi penipuan di mesin ATM kian meningkat. Berbagai modus penipuan dilancarkan. Selain modus pengganjalan, praktik skimming mesin ATM sempat marak beberapa waktu lalu. Modus pencurian data ini pernah menimpa seorang nasabah bank swasta di Bandung, Jawa Barat. Melalui akun media sosialnya, korban bercerita kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Kami bertemu dengan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya untuk mengetahui modus penipuan skimming mesin ATM. Jadi mereka tinggal tempelkan di mulut kartu ATM itu alat untuk skimmer namanya, maka dibilang skimming. Lalu mencuri PIN-nya itu dengan cara apakah pakai kamera atau di pad-nya ditaruh pad yang persis sama, ditempel. Waktu dipencet dia akan merekam. Pakar keamanan siber memastikan modus penipuan skimming perlahan mulai ditinggalkan. Sejak 2 tahun terakhir, Bank Indonesia meminta penggunaan kartu ATM magnetik diganti kartu ATM chip. Seiring dengan semua sekarang sudah pakai kartu chip, artinya kartu itu udah nggak bisa di-skim. Seiring perkembangan zaman dan transisi teknologi yang dilakukan pihak bank, para pelaku penipuan mesin ATM terus mengembangkan modus. Tetapi ya kabar buruknya, penipu atau pencurinya juga mengikuti perkembangan. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Meski kartu ATM telah berganti chip, para pelaku kini mengembangkan modus menggunakan data kependudukan yang bocor. Mereka akan menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening. Nah, KTP palsu ini dapatnya dari mana? Ya, ini korelasinya dengan kebocoran data yang kemarin. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menghindari penipuan mesin ATM. Amati lingkungan sekitar saat memilih mesin ATM. Perhatikan mesin ATM secara keseluruhan. Gunakan mesin ATM di dekat kantor cabang atau dijaga oleh petugas keamanan. Ganti PIN kartu ATM secara berkala. Pilihlah bertransaksi secara cardless atau tanpa kartu. Pengamat perbankan David Sumual menerangkan, kewaspadaan harus ditingkatkan agar terhindar menjadi korban penipuan mesin ATM. Perhatikan CCTV-nya apakah dalam keadaan yang on atau off atau mati, itu kan ketahuan ya. Nah, kalau on kan dia biasanya ada warna merahnya gitu ya, nyala berarti dia di situ. Terus juga mungkin ATM-nya tadi kalau bisa menggunakan ATM yang ada di pusat keramaian gitu ya. Maraknya masyarakat menjadi korban penipuan mesin ATM, edukasi dan sosialisasi harus ditingkatkan.
Menurut Asosiasi Perbankan Indonesia, tanggung jawab tidak sebatas bank, namun bersifat menyeluruh. Oh, itu selalu dilakukan, ya, diingatkan, ya. Apalagi sekarang ini, cuman masalahnya ini edukasi daripada nasabah ini, ya, itu juga kita ini bisa intensifikasi daripada komunikasi. Kalau bisa sih CCTV sih udah ada. Cuma kalau bisa tuh ada tempelan gitu, ada mohon beritahukan kalau kejadian janggal kontak ke sini gitu. Misalkan dari pengamanan CCTV-nya mungkin ditingkatin, ataupun juga naro ATM itu jangan di tempat sepi, Mas. Kalau bisa, itu banyak juga tuh yang kayak gitu. Saudara, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak bank untuk melindungi nasabah dari kasus pencurian di mesin ATM. Mulai dari mengganti kartu ATM berchip hingga pemuktahiran mesin ATM. Namun nyatanya, para pelaku masih memiliki celah untuk melancarkan aksinya. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.